緒です。ほら、せーい、頑張れ頑張れ、Halo what's up cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini seperti janji gue kemarin, gue bakalan membahas event terbaru yaitu Treasure Hunt Camlet ya, yang baru aja rilis hari ini nih cuy. Tadi malam jam 2 kalau nggak salah ya. Jadi di sini ada event terbaru yaitu namanya tuh, nama bahasa Indonesianya itu adalah perburuan harta karun, tapi bahasa Inggrisnya tuh Treasure Hunt ya. Jadi gitu. Oke, kita bakal bahas dari yang pertama ini dulu nih. Nah, seperti yang gue bilang kemarin, kita bakal ada SPS dan SLS ya, atau head to head cuy, head to head dan juga serangan versus. Jadi kalau kita menang, kita mendapatkan ini nih, kemajuan pencapaian sebanyak satu di SPS dan kemajuan pencapaian 2 di SLS ya. Karena dipakainya juga dua cuy. Kalian misalnya di sini sendiri ya, di sini itu pakainya tuh dua. Dan kalau misalnya kalian dapetin kemajuan pencapaian menang ini, kalian bisa membuka ini cuy. Nah, ini poin kehormatan ini ya. Kalian bisa membuka ini. Ya, jadi gitu. Nah, ya. Jadi kalian bisa membuka ini setiap kali kalian itu menang ya dan mendapatkan poin kehormatan. Ya, jadi gitu. Oke, kita lanjut ke ini sebentar. Ini ada apa? Lampard dan Akinfenwa ya. Kita lihat dulu Lampardnya. Lampard pasti aja bagus ya. Cuman sprint speednya nih kayaknya kurang kecepatannya, tapi udah oke lah ya. Dan ya dia tuh medium ya. Oke lah ya. Dan stamina itu lumayan, tapi kekurangannya tuh di Tristar skill move-nya ya. Dia ini emang bener-bener gelandang gitu cuy. Tapi ya untuk defense lumayan lah ya. Kalian bisa sendiri di sini dari tackle seruncur, tackle berdirinya tuh lumayan cuy. Oke, kita bakal lihat si Akin Venua. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa dilihat cuy. Nggak bisa pencet ya Akin Venua-nya, karena ini tuh gambar kayaknya. Jadi gitu. Jadi kita membutuhkan gunakan 90 tiket turnamen. Jadi kalian harus mainin si ininya nih. Ininya tuh sebanyak 90 kali ya. Jadi kalian tuh pakai tiket ininya nih. Sebanyak 90 kali dan kalian bisa klaim tiketnya tuh di sini ya. Di klaim tiket turnamen ini dan mendapatkan 10. Jadi gitu coy. Oke, kita next ke Dungeon nih. Dan nah, ini yang gue bilang kemarin yang apa namanya gacha hoki-hokian ya. Kalian tuh bisa mendapatkannya tuh dengan cara hoki-hokian ya. Kita dan kalian bisa mendapatkan nick pop dan juga koin ya. Ya ini nick Pope. Pope-nya masih di Burnley ya. Dia kan udah pindah kalau nggak salah ke Newcastle. Ya, jadi gitu. Next kita ke meja bundar. Dan kalian bisa oh ya, gue kasih tau dulu nih. Kalian tuh bisa mendapatkan dari sini nih, Questing Beast. Oh, ini tuh obor ya. Kalian harus mendapatkannya tuh dari obor gitu cuy. Kalian bisa nyari obor yang ini nih. Yang bentar dulu. Nih, obor ini cuy. Ya, kalian bisa mendapatkan dari obor ini. Ya, kalian bisa mencari obor itulah. Next, ada meja bundar. Di sini kalau meja bundar ini tuh sistemnya tuh kayak gacha gitu ya. Kalian gacha menggunakan ini nih, token kesatria sebanyak 100. Dan kalian bisa mendapatkan para pemain-pemain ini ya. Yang gue bilang kemarin tuh kayaknya ya, ini tuh pemainnya tuh bakal diganti ya. Kalau misalnya kalian dapetin satu pemain ini tuh bisa diganti nantinya. Bakal keganti gitu. Ya, jadi gitu. Keganti jadi koin atau peningkat kemahiran ya. Nah, ini dia nih obornya nih. Kalian bisa mendapatkan obor dari sini. Jadi gitu. Oke, next kita ke hutan mistis. Nah, ini tuh main eventnya ya. Kalian tuh bisa mendapatkan pemainnya tuh dari sini cuy. Ya, untuk para pemain-pemainnya ya. David, Trippier, Branagan, Hickey, Mulin, Ferguson, Tomori, Vardy, dan overall 96 tuh ada Sterling dan James Milner. Ya, jadi gitu. Oke. Kita nah, jadi itulah pembahasan sedikit tentang perburuan harta karun atau treasure hunt-nya. Sekarang kita bakalan OTW ke kalkulasinya ya. Dan kalkulasinya itu gue dapetin dari Justin FM ya Ji ya.
Nah, ini dia ya dari Justin FM cuy ya. Jadi kita bisa mendapatkan di sini terlihat ya untuk misalnya sendiri di sini untuk warna hijau itu kita bisa mendapatkan 0 gems. Maksudnya kita nggak pakai gems sama sekali. Kalau yang warna hijau muda itu pakai 5k gems dan 10k gems untuk yang hijau apa ini orange. Terus 20k gems untuk yang warna ini. Warna apa ini ya? Orange. Ini kuning kayak yang 10k ini kuning, yang 20k ini orange dan 20k lagi itu yang merah ya. Jadi gitu. Ya intinya yang selain hijau muda itu nggak F2P cuy, jadi gitu. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan pemain dengan overall 93 secara gratis atau F2P itu adalah overall 93 ya. Jadi kan event days-nya itu 14 hari. Nah, kita bisa mendapatkan honor point itu sebanyak 3010 dari turnamen. Turnamen itu yang main tadi ya, yang main SPS itu. Daily login 100, Star Pass 2000 dan token milestone 1500. Ini Star Pass-nya kayaknya ini yang F2P atau enggak ya? Yang F2P kayaknya ya. Dan untuk kenaik points ini tuh kalau nggak salah itu tuh yang buat gacha itu lah ya. Buat gacha ya, kenaik points ada daily quest sebanyak 1680, daily login 20, Star Pass 150 ya. Nah, untuk torches ini tuh yang obor tadi ya, obor yang buat hoki-hokian kalian itu milih, dan kalau hoki kalian bisa dapetin pemain. Torches itu daily quest 42, daily login 4, Star Pass 8, token milestone 2. Jadi totalnya ya kalian bisa hitung sendiri lah ya. Nah, tapi di sini ada sebuah catatan dari dia ya. Ini kita terjemahin dulu cuy. Ini bisa terjemahin. Nah, satu pemain 93 OVR dijamin F2P karena dalam panduan tidak termasuk 500 poin ketika Anda mendapatkan 3 kemenangan di seri ini. Ini 1000 poin lagi seperti yang dikatakan panduan, tetapi 195 pemain adalah F2P juga ketika Anda mendapatkan 2 kali bonus untuk 3 kemenangan di seri. Tetapi Anda harus menangkan 82% dari semua pertandingan VSA atau head to head kesuksesan Anda sendiri, dan apa yang Anda dapat tergantung pada kemenangan Anda di bab turnamen. Jadi overall 95 itu bisa berkesempatan F2P jika kalian itu bisa menang 3 kali 3 kemenangan di seri di seri yang turnamen itu loh, yang SLS SPS itu loh ya. Jadi kalian itu bisa mendapatkan overall 95 secara gratis atau F2P tanpa menggunakan gem sama sekali ya. Jika kalian menang 3 kali per hari cuy, menang 3 kali per hari, itu kalian bisa mendapatkan overall 95 ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau main aman sih ya, kalian bisa menggunakan yang 0 gems aja sih, yang 93 player ya. Tapi emang overall itu kecil gitu ya, jadi gitu kalian. Tapi 190 pemain adalah F2P juga ketika Anda mendapatkan 2 kali bonus untuk 3 kemenangan di seri, tetapi Anda harus menangkan 82% dari semua pertandingan VSA atau head to head ya. Intinya kalau misalnya kalian itu bagus gitu di turnamennya itu, kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan pemain 95 player. Jadi kalau misalnya kalian jago di SLS atau SVS dan menang mulu, itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan overall pemain 95. Jadi gitu cuy ya. Jadi gitu. Jadi intinya 95 bisa F2P kalau misalnya kalian bisa menang sebanyak 82% dari total keseluruhannya ya. Jadi gitu. Jadi kita bakal hitung dulu nih 82% ya. Nah, kita udah sampai di kalkulator, jadi kita bakal hitung dulu nih. Misalnya 14 hari dikali 10, karena kan kita dapatnya tuh 10 kan, 10 kali gitu. 10 koin Satria itu ya. Tiket turnamen itu 140 dikurang 82%. Nah, jadi kalian itu harus menang total 25,2 kali. Ya 25,2 ini tuh bisa dibilang ya 26 lah ya. Kita hitung aja tuh ke 26. Jadi
kalian harus menang sebanyak 26 kali kalau misalnya kalian itu mau mendapatkan pemain dengan overall 95. Ya kalau menurut gue bisa-bisa aja sih kalian itu bisa dapetin gitu, karena kan per hari aja tuh kalian dapetnya tuh 10 kan, dan 10 banding 3 itu kan jauh banget. Jadi ya kalian itu masih bisa untuk mendapatkan main overall 95 gitu coy. Ya, jadi itulah dia ya kalkulasi untuk overall 90 yang pemain F2P itu yang mana. Dan untuk Lampard itu udah pasti nggak F2P, untuk Mason Mount juga nggak F2P. Dan Mason Mount yang ini nih ya. Nah, ini itu nggak F2P karena kita harus mendapatkan gems menggunakan gems ini ya. Ya, kalian tuh harus menggunakan mahkota raja ini, dan menurut gua nggak worth it sih karena Mason Mount juga kurang bagus cuy. Kan saya sendiri ya di sini. Yaitu 3 star week, skill move doang. Dan statsnya untuk overall 97 gua rasa kurang sih. Ya, jadi gitu. Jadi mending lebih baik kalian itu cari pemain TOTS yang ya kalau di bawah juga masih tetap lebih bagus gitu menurut gua cuy. Ya. Jadi kalau untuk kita bakal lihat satu-satu dulu nih yang turnamen World Cup ini. Nah, untuk Lampard itu udah pasti nggak F2P, dan kalau misalnya Akin Venua ini F2P ya. Kalau misalnya kalian selalu main gitu. Kan kita bisa lihat sendiri tadi total kita bisa mendapatkan 140 koin ini nih. Tiket turnamen ini. Dan udah pasti Akin Venua itu F2P. Jadi gitu cuy. Kita ke meja bundar. Nah, kalau Emil Smith Rowe itu tuh gue dapat informasinya yang ini nih. Smith Rowe ini tuh nggak F2P ya. Dan juga Daniel James ini tuh nggak F2P cuy. Ya, jadi gitu. Jadi kalian juga nggak bisa mendapatkan Emil Smith Rowe ini dengan secara nggak F2P cuy. Ya, jadi gitu. Dan Daniel James juga sama ya. Emil Smith Rowe aja nggak F2P, apalagi Daniel James. Ya, kalian bisa lihat juga dari sini. Nah, kalian bisa lihat juga di sini Smith Rowe dan Reece James itu tuh nggak bisa F2P. Jadi gitu coy. Ya. Oke. Jadi itulah dia pembahasan tentang Treasure Hunt atau Camelot ini ya, yang baru aja yang kita dapatkan dari Justin FM ya. Terima kasih untuk Justin FM. Kalian bisa follow Instagramnya Justin FM tadi untuk mendapatkan informasi-informasi seputar FIFA Mobile ya. Jadi gitu. Dan ya, jadi segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di gfmofficial_. Dan dukung channel ini supaya mendapatkan 200 subscriber atau bahkan lebih banyak lagi ya, bisa sampai 1 juta ya. Dukung terus channel ini cuy, jadi gitu. Oke, untuk pemain yang worth it diambilnya nanti aja lah ya, kita bahasnya tuh nanti aja. Mungkin besok atau hari Minggu, gue juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan aja ya, kita bakal bahas pemain yang worth it diambilnya. Oke, jadi gitu. Ya, gue akhir sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.